Coba Anda bayangkan sebentar suasana gelap yang menyelimuti Taman Getsemani. Udaranya sangat dingin, dan ini bisa dibilang malam yang paling menegangkan dalam sejarah. Ya, situasinya benar-benar mencekam kan? Benar banget. Obor-obor menyala, ada suara pedang dihunus, dan kepanikan pecah seketika. Yesus baru saja ditangkap oleh pasukan Romawi, dan murid-murid utama yang selama ini bersumpah setia Justru lari kocar-kacir menyelamatkan diri. tepat. Tapi, nah ini dia. Di tengah semua kekacauan yang epik dan tragis itu, Injil Markus menyelipkan satu adegan yang, jujur saja, terasa sangat aneh dan lumayan memalukan. Adegan pemuda misterius itu ya? Iya, ada seorang pemuda tanpa nama tertinggal di sana, dan dia cuma memakai sehelai kain linen. Terus ketika seorang prajurit mencoba menangkapnya dengan menarik kain itu, dia panik. Dia melepaskan kainnya dan lari menembus malam. Dalam keadaan telanjang bulat. Maksudnya lari terbirit-birit tanpa busana di Yerusalem. Detail ini lumayan ganjil ya kalau dipikir-pikir. Bagi pembaca modern, adegan orang lari telanjang di tengah penangkapan yang dramatis ini mungkin terasa kayak sebuah insiden konyol. Kayak semacam bloopers yang nggak sengaja masuk naskah suci, kan? Bener banget, terasa sangat nggak pada tempatnya. Nah, disitulah poin utama kita. Mengapa detail sekecil dan sememalukan ini dimasukkan ke dalam teks sakral? Untuk Anda yang mendengarkan, eksplorasi mendalam kita hari ini akan membongkar misteri pemuda tersebut. Karena ini bukan sekedar kebetulan sejarah ya. Sama sekali bukan. Kita akan bedah tuntas bagaimana adegan pelarian ini sebenarnya adalah mahakarya teologi. Ini menghubungkan tradisi Yahudi, tipologi Kristus, sampai ke ritual sakramen pembaptisan Ortodoks kuno. Jadi siapa sebenarnya pemuda ini? Dan kenapa pakaiannya atau ketiadaan pakaiannya itu sangat penting? Mari kita mulai urai benang kusut ini. Pintu masuknya ada di kata-kata aslinya, kan? Betul. Kalau kita lihat naskah aslinya dalam bahasa Yunani, pemuda ini disebut sebagai neaniskos. Neaniskos. Oke. Ya, ini merujuk pada pria muda yang lagi di puncak masa prima fisiknya, sekitar usia 15-25 tahun. Tapi yang paling menarik itu pakaiannya. Kain linen yang dia pakai itu. Iya. Teks itu eksplisit bilang dia memakai sindon di atas gumnos. Nah, sindon ini bukan kain sembarangan. Bukan selimut biasa gitu ya? Jauh dari itu. Sindon itu kain linen halus, kualitas tinggi, dan sangat mahal. Biasanya dipakai sebagai pakaian tidur orang kaya raya, atau ya sebagai kain kafan orang penting. Wow. Terus kata gumnos tadi artinya apa? Gumnos itu secara harfiah berarti tubuh yang benar-benar telanjang. Jadi di balik kain mahal itu, dia nggak pakai apa-apa. Analogi saya gini, ini ibarat Anda lagi tidur, tiba-tiba ada huru-hara kerusuhan di luar, dan Anda lari ke tengah jalan cuma pakai jubah mani sutra dari Hotel Bintang 5. Sangat mencolok dan aneh banget. Sangat nggak pada tempatnya. Saya pernah baca teori yang bilang kalau adegan ini tuh kayak tanda tangan rahasia dari Yohanes Markus, si penulis Injil. Teori cameo itu lumayan populer ya. Ya, kayak sutradara film yang ikutan nongol di layarnya sendiri, dia seolah bilang, "Hei, saya ada di sana malam itu, dan sayalah anak muda yang sial itu." Anda melihat ini murni catatan sejarah pribadi atau ada pesan lain? Tarikan antara sejarah dan sastra itu selalu jadi perdebatan hangat kan? Pendekatan sejarah memang berasumsi itu ingatan pribadi Markus. Masuk akal sih kalau dia tiba-tiba terbangun dan nyusul. Tapi, kalau kita gali lapisannya secara teologis, maknanya meledak jauh lebih luas. Beberapa sarjana kuno bahkan membandingkan sosok Neaniskos ini dengan karakter Elpenor dari kisah epik Odyssey karya Homer. Tunggu, Elpenor yang jatuh dari atap itu? Benar. Kru termuda yang mabuk, tidur di atap, kaget terus jatuh dan mati konyol. Karakter kayak gini berfungsi buat menyoroti kerentanan dan kegagalan manusiawi yang tragis. Ah, jadi ini bukan sekedar cowok malang yang kehilangan selimut. Tapi gini, karena kita membedah teks berakar Yahudi, pasti ada hubungannya sama perjanjian lama, kan? Ada nggak sih preseden tentang orang lari telanjang? Sangat ada, dan hubungannya kuat banget. Nabi Amos di perjanjian lama, tepatnya di bab 2, memberikan nubuat spesifik soal hari penghakiman. Apa bunyi nubuatnya? Dia nulis, orang yang gagah berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Wah, merinding saya dengarnya. Pas banget ya.
Dan gak cuma itu, motif meninggalkan pakaian untuk melarikan diri juga langsung mengingatkan pembaca Yahudi pada kisah Yusuf. Oh, Yusuf dan istri Potifar. Dia meninggalkan jubahnya supaya bisa lari dari godaan. Tepat, tapi motifnya bertolak belakang. Yusuf lari untuk mempertahankan integritasnya, sedangkan pemuda di Getsemani lari karena komitmennya hancur. Itu tragedinya ya. Yusuf menang secara moral. Pemuda ini gagal total. Betul. Titik utama dari adegan Getsemani ini melambangkan kegagalan total manusia saat menghadapi ujian akhir atau pirasmos. Ujian yang sesungguhnya. Iya. Anda harus bayangkan konteks dunia kuno. Ketelanjangan itu bukan simbol kebebasan kayak zaman sekarang. Itu simbol kehinaan sosial yang absolut, aib, dan teror. Jadi pemuda ini mewakili kita semua. Saat krisis datang, janji manis kita runtuh dan kita lari dalam keadaan telanjang, rentan, dan penuh rasa malu. Sepenuhnya benar. Disinilah rasa penasaran saya memuncak. Pemuda itu lari, tapi kain linennya, kain sindon itu tertinggal di tangan prajurit Romawi. Secara sastra, nggak mungkin barang semahal itu hilang gitu aja dari cerita. Nah, jeniusnya struktur Markus terlihat di sini. Kata sindon itu sangat langka. Cuma muncul 4 kali di seluruh perjanjian baru. Cuma 4 kali? Iya. Dan dalam Injil Markus, kata ini sengaja dipakai untuk 2 hal yang sangat spesifik saja. Pertama, pakaian tidur pemuda yang lari tadi. Dan yang kedua? Kain sindon dipakai lagi pada akhir kisah sengsara. Tunggu. Jangan bilang kain kafan Yesus. Tepat sekali. Kain kafan yang dibeli Yusuf dari Arimatea. Kain untuk membungkus tubuh Yesus yang diturunkan dari salib. Wow. Anda mulai melihat benang merahnya kan? Penggunaan kata yang identik ini bukan kebetulan linguistik. Para teolog menyebut ini pertukaran pakaian secara teologis. Maksudnya ada barter antara pemuda itu dan Yesus. Bisa dibilang begitu. Pemuda itu meninggalkan kain sindon yang melambangkan kematian spiritual, rasa malu, dan kegagalannya. Lalu secara simbolis, Yesus mengambil alih kain itu. Yesus mengenakan pakaian kegagalan manusia ke dalam kubur. Benar. Di kayu salib, Yesus menanggung rasa malu, ketelanjangan, dan aib yang seharusnya ditanggung pemuda pengecut itu. Ini luar biasa. Berarti terjadi pertukaran kosmik. Karena coba kita telusuri Injil Markus sampai ke bab 16. Hari Minggu pagi di makam ya? Iya, wanita-wanita datang ke makam yang kosong, dan di catatan saya, mereka bertemu seseorang yang disebut teks sebagai Nianiskos, pemuda. Dan coba perhatikan bagaimana penampilan pemuda itu sekarang. Dia bukan pemuda yang telanjang dan lari ketakutan lagi. Teks bilang dia duduk di sebelah kanan, posisi kemuliaan, dan mengenakan jubah putih berkilauan. Atau stolen laken. Jubah putih ini kan mengingatkan kita pada pakaian Yesus saat transfigurasi. Jadi, logikanya begini ya, Yesus mengambil kain kematian kita ke tanah, dan sebagai gantinya, dia memberikan jubah kebangkitannya kepada umat manusia. Dari lari telanjang karena takut mati, menjadi saksi pertama yang mewartakan kebangkitan. Transisi dari ketelanjangan menuju pakaian putih ini adalah esensi pembaruan hidup manusia. Markus menyusun cermin naratif yang indah banget. Kegagalan di Getsemani, dan kemenangan di makam kosong. Persis. Tapi membaca ini sebagai teori di atas kertas memang indah. Pertanyaan saya, bagaimana orang Kristen mula-mula benar-benar mengaplikasikan ide penanggalan dosa ini di kehidupan nyata? Praktek mereka jauh lebih radikal dari sekedar baca cerita loh. Mereka menghidupinya secara fisik. Menghidupi secara fisik? Ya. Lewat pembaptisan? Betul. Misteri pemuda Getsemani ini terhubung langsung dengan ritual sakramen pembaptisan yang masih dijaga kuat di tradisi ortodoks kuno sampai sekarang. Maksudnya peralihan dari telanjang ke jubah putih itu sungguhan dilakukan? Benar-benar dilakukan oleh calon baptis. Coba bantu kita bayangkan pengalamannya. Katakanlah Anda hidup di abad kedua, mau dibaptis. Seperti apa rasanya di dalam ritus itu? Pasti sangat mengintimidasi tapi membebaskan. Sebagai katekumen atau calon baptis, Anda mulai dengan ritus pembuatan katekumen. Ini prosesi yang konfrontatif. Semacam eksorsisme? Iya, Anda diminta menghadap ke barat, simbol kegelapan mutlak, lalu menghembuskan napas keras, menolak iblis secara vokal, dan setelah itu, momen yang paling berat. Apa itu? Anda harus menanggalkan seluruh pakaian lama Anda. Tunggu, sampai telanjang di depan komunitas. Kayak pemuda di Getsemani? Sampai tidak ada satu benang pun yang menempel. Ini paralel fisik dan psikologis yang sangat disengaja. Wow,
menanggalkan manusia lama secara harfiah. Iya, beserta segala status sosial, dosa, dan korupsinya. Anda nggak diizinkan membawa secuil pun dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Coba Anda bayangkan betapa rentannya posisi itu. Budaya saat itu kan sangat mengutuk ketelanjangan sebagai aib. Tapi gereja justru menjadikannya titik nol. Karena untuk menerima yang baru dari Tuhan, Anda harus merelakan perlindungan duniawi Anda, kan? Harus berani merasa rentan. Keberanian itu krusial, karena apa yang dihadapinya bukan sekedar ritual mandi. Ini inti teologi baptisan dari tulisan Rasul Paulus di Roma bab 6. Dikuburkan bersama Kristus ke dalam kematiannya. Betul, baptisan itu bukan membersihkan kotoran fisik, tapi tindakan mati bersama Kristus. Dikuburkan ke dalam kematian. Itu final banget. Kalau saya telanjang dan bersiap untuk mati secara spiritual, saya butuh perlindungan. Di catatan liturgi ada penggunaan minyak zaitun sebelum turun ke air. Apa fungsinya? Nah, liturgi memasukkan minyak katekumen yang diberkati imam. Penggunaan minyak zaitun ini menarik narasi dari kitab Kejadian, kisah Nuh. Waktu air bah surut dan burung merpati bawa ranting zaitun. Iya, ranting zaitun itu bukti bahwa penghakiman sudah berlalu. Jadi minyak ini adalah simbol rekonsiliasi. Simbol perdamaian dan keselamatan. Tapi ada makna lain. Di dunia kuno, minyak itu perlengkapan atlet. Pegulat Romawi melumuri tubuh telanjang mereka supaya sulit ditangkap lawan. Oh, jadi minyak zaitun ini semacam senjata kebenaran. Tepat. Calon baptis diurapi dari kepala sampai kaki sebagai perlindungan ilahi. Mereka dipersenjatai untuk melawan serangan iblis sebelum turun ke air. Oke, visualisasinya epik banget. Mereka telanjang, dilumuri minyak, persis gladiator spiritual, lalu melangkah ke dalam kolam air. Mereka dibenamkan sepenuhnya kan? Dibenamkan 3 kali. Menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pembenaman ini adalah partisipasi mistisnya. Karena air melambangkan kehidupan sekaligus maut. Betul. Air dalam itu simbol kekacauan purba dan kematian. Turun tenggelam artinya manusia lama yang telanjang tadi benar-benar diakhiri dan disalibkan. Dan saat diangkat dari air, Itu mewakili kebangkitan bersama Kristus. Partisipasi langsung dalam kemenangan atas dosa dan maut. berarti tubuh jasmani yang fana tadi mati di dasar air, lalu orang yang sama bangkit jadi ciptaan baru. Nah, ini nyambung lagi ke makam kosong. Bagaimana transformasi ini ditunjukkan waktu mereka keluar dari air, menggigil, dan basah kuyup. Gereja perdana memastikan mereka nggak dibiarkan telanjang barang semenit pun. Begitu keluar dari air, mereka langsung dikenakan pakaian baru. Jubah putih yang dipakai pemuda di makam? Ya, jubah putih bersih yang disebut robe of light atau jubah kebenaran. Sambil mengenakan jubah itu, jemaat akan menyanyikan troparion nada 8. Syiarnya memohon karunia jubah terang itu ya. Di sini saya teringat istilah teknis inclusio. Teknik sastra yang menutup cerita dengan elemen yang sama saat dibuka. Iya. Lengkungannya sangat memukau. Dimulai dari kain linen ketakutan di Getsemani, turun melewati kematian di kolam baptisan, dan berakhir dengan jubah putih kebangkitan. Pemuda pengecut telah diubah menjadi pewarta kebangkitan. Dan urutan simbolis ini disegal dengan satu tahap terakhir loh. Masih ada tahap lagi setelah pakai jubah putih. Orang yang dibaptis akan menerima sakramen chrismation, yaitu pengurapan suci dengan minyak krisma atau mir. Dioleskan di mana saja? Di dahi, mata, hidung, telinga, dada, dan kaki. Sambil imam menyerukan meterai karunia Roh Kudus. Kalau air baptisan itu peristiwa Paskahnya, berarti minyak krisma ini? Ini adalah momen Pentakosta pribadi Anda. Roh Kudus diberikan untuk mendiami manusia baru. Wah, ini memberikan kekuatan yang secara permanen mengganti kepanikan yang bikin manusia lama lari ketakutan. Benar, manusia yang tadinya cuma bisa sembunyi, kini dipersenjatai dengan kemuliaan dan diutus ke dunia. Luar biasa. Eksplorasi kita benar-benar membuktikan kalau ini bukan sekedar insiden konyol tentang baju yang tertinggal. Ini adalah narasi epik tentang evolusi jiwa manusia. Ya, sebuah perjalanan iman dari rasa malu yang absolut menuju pengharapan kebangkitan dan kemenangan atas maut. Markus menjahit cerita pemuda ini untuk memproyeksikan penebusan umat manusia. Pesan sentralnya adalah pemulihan. Kain linen kegagalan terbesar kita ternyata bisa ditukar dengan jubah kehidupan dari Kristus. Kegagalan Anda bukanlah vonis akhir. Itu kesimpulan yang membebaskan banget. Tapi,
Sebelum kita tutup eksplorasi mendalam kita kali ini, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Apa itu? Ada sebuah dokumen kuno yang lumayan kontroversial, dikenal sebagai Injil Rahasia Markus. Naskah ini menyinggung adanya tradisi inisiasi malam hari di gereja mula-mula. Oh, yang menyebutkan pemuda mengenakan sindon itu ya? Betul! Diceritakan, seorang pemuda yang dibangkitkan datang kepada Yesus di malam hari, hanya mengenakan kain sindon di atas tubuhnya yang telanjang, siap diajarkan misteri terdalam kerajaan Allah. Menarik banget. Jadi, kalau komunitas awal memegang rahasia inisiasi di mana kita harus sadar menanggalkan ego dan ketakutan duniawi, pertanyaannya untuk Anda adalah, lapisan realitas spiritual palsu apa yang sedang Anda kenakan rapat-rapat saat ini? Pertanyaan yang tajam. Dan lapisan perlindungan mana yang masih terlalu takut Anda tanggalkan, meskipun Anda tahu Anda hanya sedang lari ketakutan dalam kegelapan, persis seperti pemuda di Getsemani itu. Sesuatu yang sangat layak untuk kita renungkan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.